Pasangan Amin siap untuk satu ataupun dua putaran karena yang menjadi targetnya adalah menang Pilpres. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan Mutadi tadi menjadi kira-kira bagian yang sangat dipertimbangkan oleh pasangan Anies dan Gus Muhaimin. Kami tidak ingin ada kubu yang konflik, tetapi faktanya memang masing-masing di luar Amin sedang mencari ceruk suara sekaligus pemilih membanding-bandingkan dari keadaan yang ada. Bahkan seniornya Pak Burhan dari SMRC dari hasil surveinya ternyata ada sebab akibat atau putusan MK, pengetahuan publik terhadap putusan MK dengan elektoral capres dan cawapres. Dan sampai hari ini yang tahu bahwa Pak Usman itu pamannya Pak Gibran cuma 47%, 40%. Nah, bagi yang tahu bahwa Pak Usman atau putusan MK itu pemilih lebih cenderung kepada Pak Anies. Nah, Oke. oleh sebab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, ada semacam fenomena kesombongan politik yang mewarnai perpolitikan Pilpres kita pada pemilu 2024 ini. Apa itu kesombongan politik? Banyak di antara jubir-jubir atau tim sukses paslon ini yang sepertinya dia telah bisa memastikan sebelum pemungutan suara berlangsung ini bahwa jagoannya akan menang satu putaran. Coba kita lihat dalam diskusi-diskusi mereka, kadang-kadang kita agak muak melihatnya. Seakan-akan dia bisa mengatur suara rakyat ini sekehendak hatinya saja. Saya menang satu putaran. Saya menang satu putaran. Itu. Jadi seakan dia telah mendahului Tuhan. Sedangkan yang menentukan hari esok itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai yang kita inginkan. Disinilah kelihatan kelebihan dari paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Caimin. Jubir-jubirnya, tim suksesnya, kalau kita tidak keliru, sulit kita mendengar dia mengatakan pasti satu putaran. Yakin satu putaran, sulit kita mendengar. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum PKB ini, Jazilul Pawaid, dia hanya mengatakan dengan sangat merendah dan sangat tampaknya istiqomah. Dia mengatakan dengan menyebutkan bahwa paslon Amin siap menang satu putaran atau dua putaran. Jadi tidak ada dia bernada mendahului Tuhan menang satu putaran. Tidak ada begitu. Dan malah dikatakannya lagi bahwa Amin berharap yang penting menang. Apakah satu putaran, apakah dua putaran, tampaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada rakyat Republik Indonesia sebagai pasangan calon yang satu-satunya sebagai pembawa perubahan, berharap
pasangan Amin menang. Jadi tidak ada dia menjamin satu putaran, ada. Tapi dia berharap menang satu putaran atau dua putaran. Nafsu politik memang sekarang ini tampaknya sudah banyak yang sulit mengendalikannya. Sehingga akibat dorongan nafsu politik yang begitu kuat dari dalam dirinya, dia seperti seorang yang takabur. Padahal takabur itu, mendahului Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Sebab yang Maha Tahu itu untuk yang ke depan Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling-paling hanya bisa memperkirakan. Jadi kita tidak ingin juga tentunya gara-gara Pilpres ini ada kita yang mendapatkan dosa karena mendahului Tuhan. Sebaiknya kerja keras saja. Tidak perlu kita mengumumkan kepada masyarakat bahwa kita pasti menang satu putaran. Mungkin saja itu untuk mempengaruhi pikiran pemilih bahwa wah ini ajalah kita pilih. Ini kelihatannya sudah yakin menang ini. Tapi dalam kondisi rakyat yang sudah secerdas sekarang, mereka semiskin-miskinnya satu handphone ada pada satu orang warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jadi agak mustahil kalau rakyat akan bisa dikibuli atau dipengaruhi dengan cara-cara menyampaikan bahwa kita pasti menang satu putaran. Jangankan itu. Sekarang kita melihat upaya penggiringan opini oleh lembaga survei saja sekarang sudah tidak diambil pusing oleh rakyat. Tidak peduli rakyat karena itu. Lain dari tahun 2019. Tahun 2019 rakyat Indonesia itu masih terpengaruh oleh penggiringan opini melalui lembaga survei. Sekarang tidak lagi. Biarlah ada yang menyebutkan lembaga survei paslon itu 57%, paslon itu 58%, paslon itu 20%. Rakyat tidak peduli dengan semua itu. Bagi rakyat, yang penting dia memilih berdasarkan kata hatinya setelah melihat calon-calon yang tampil ke publik. Apakah dia dekat dengan agamanya? Apakah dia rendah hati? Apakah dia berilmu, punya wawasan luas? Apakah dia santun? Apakah dia gagah? Gagah termasuk juga rupanya. Apakah dia tidak terlalu muda? Apakah dia tidak terlalu tua? Apakah dia rapi? Sahabat BN, jadi rakyat sekarang sulit untuk dipengaruhi dengan cara-cara mengatakan kita udah pasti menang, dengan cara-cara menggiring opini publik melalui lembaga survei. Sahabat WN, kelihatannya dukungan rakyat kepada Anies Baswedan sungguh semakin menggelombang. Ini tampaknya tak lain karena satu-satunya di antara tiga paslon ini yang membawa misi perubahan untuk rakyat Republik Indonesia hanya paslon Anies. Paslon yang dua lagi itu membawa misi keberlanjutan, akan melanjutkan kepemimpinan atau rezim Jokowi sekarang. Jadi rakyat tinggal pilih
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.